Baik, selamat malam untuk angkatan 5. Kembali kita berjumpa di pertemuan kita yang kedua ya. Jadi malam ini sudah ada 5 orang yang hadir ya. Ada Mbak Umi, Mbak Erli katanya sakit kepala. Mbak Umi katanya sudah ready to study ya. Kemudian Mas Oca ya, Mas Haryono, kemudian Mbak Oni. Kemudian siapa lagi? Oh, udah ya. 4 orang ternyata. 5 orang dengan saya. Baik, kita akan melanjutkan materi kita tentang statistika. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang beberapa hal, ya, minggu lalu, ya. Kita sudah belajar apa itu statistika. Kemudian kita sudah belajar apa itu, apa lagi? Belajar data. Oh, datum dulu ya. Data, kemudian populasi, sampel, data diskrit, kemudian data kontinu, data kuantitatif, data kualitatif, kemudian apa lagi ya? Kemarin kita sampai diagram tabel ya. Membaca tabel, menyajikan Selamat malam Dewi, belum ketinggalan kok, Bapak baru review aja ya. Jadi kita kemarin sudah belajar tentang apa itu statistika ya. Statistika itu bagian dari ilmu matematika, jadi terapan dari ilmu matematika, membahas tentang bagaimana mengumpulkan data, kemudian bagaimana kita mengolah data, menganalisanya, kemudian menyajikan ya. Kemudian datum itu adalah informasi tentang sebuah objek. Kumpulan dari datum namanya data ya. Kemudian populasi kemarin bagian besar ya, masih ingat kan? Populasi bagian besar. Nah, bagian dari populasi, bagian kecilnya namanya sampel ya. Kemudian data diskrit, data kontinu. Data diskrit itu didapatkan dari menghitung, sedangkan data kontinu dari mengukur ya. Ini ukur, ini hitung. Contohnya berat badan, itu data kontinu karena hasil pengukuran. Pengukuran artinya kita perlu alat lain, perlu piranti lain untuk mengukur ya. Data diskrit, data hitung, jumlah penduduk, jumlah pendapatan, itu nggak perlu diukur tapi dihitung. Kemudian data kuantitatif itu dinyatakan dalam bilangan, dalam angka ya. Contohnya produksi beras di Kabupaten Majalengka sebesar 20 ton per tahun. 20 ton itu namanya data kuantitatif. Data kualitatif itu dalam bentuk bukan bilangan ya. Contohnya produksi beras di Kabupaten Majalengka tahun ini
menurun drastis ya. Jadi menurun drastis itu kualitatif ya. Kemudian kita kemarin terakhir adalah belajar membaca data dari sebuah tabel. Oke? Ada pertanyaan? Ini pelajaran minggu lalu. Karena sudah seminggu pasti banyak hal yang terlupakan. Jadi Bapak mereview ya, mengulang kembali. Nah, PPT-nya sudah Bapak kasih kan ya? PPT-nya atau belum? Udah, kayaknya udah Bapak kasih. Nanti bisa dibuka-buka kembali. Oke. Belum? Sudah loh. Saya ingat Bapak langsung kasih atau belum ya? Kayaknya udah. Nah, betul. Terima kasih Mas Aryono sudah memberikan pembelaan. Bapak selalu berusaha untuk langsung upload dan bagi PPT-nya setiap Bapak ngajar. Nggak cuma di angkatan 5 tapi di angkatan yang lain. Karena Bapak takut lupa ya. Jadi PPT dan YouTube itu adalah kewajiban tutor. Jadi wajib Bapak berikan segera setelah pengajaran. Nanti kalau mungkin sudah tertimpa grup ya. Kalau udah tertimpa nanti Bapak kirim sambil Bapak kirim yang kedua ini ya. Don't worry, be happy. Nanti soalnya nge-scroll up itu susah. Nah, selain tabel ya, tadi Bapak jelaskan bahwa statistika juga kita setelah mendapatkan hasil itu perlu disajikan. Ya kan? Kita kalau sudah masak sesuatu perlu disajikan. Kalau nggak disajikan ya percuma. Karena kita kalau sudah mengolah sesuatu perlu dibagikan ke orang lain. Ya kan? Nah, jadi salah satu selain tabel, kita juga sering menyajikan hasil statistika itu dalam diagram batang. Jadi diagram batang itu intinya kita menyajikan ya data-data tersebut dalam beberapa kategori dan kelompok. Ya, misalnya jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk ini bisa kita bagi-bagi misalkan berdasarkan waktu. Ya. Kemudian jumlah siswa juga bisa kita bedakan berdasarkan waktu. Misalkan jumlah siswa tahun 2000, jumlah siswa tahun 2001, 2002 dan seterusnya. Itu artinya kita mengelompokkan, mengkategorikan sebuah data berdasarkan waktu tertentu. Oke. Atau jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk ini bisa dikategorikan misalkan selain terhadap waktu, misalkan jumlah penduduk tahun 2000, 2001, 2002 sampai 2015. Atau jumlah penduduk berdasarkan wilayah. Jumlah penduduk di kecamatan A, jumlah penduduk di kecamatan B, kecamatan C, dan seterusnya. Nah, itu kita bisa kategorikan atau kita kelompokkan dan kita kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Ya, namanya aja batang. Ya, bayangkan batang pohon kayak gitu. Nah, ini namanya batang. Ya. Jadi, ini adalah contoh dari diagram batang profesi warga desa Bangun Negeri. Ya. Jadi ada nama desa Bangun Negeri. Ini desa Bangun Negeri. Jadi, ada data yang menjelaskan apa pekerjaan dari warga desa Bangun Negeri. Ya. Ada yang PNS, ada yang swasta, ada yang Polri, ada yang buruh, ada yang pelajar, ada yang pengangguran. Nah,
PNS, swasta, Polri, buruh, pelajar, pengangguran, ini namanya kategori. Seperti Bapak jelaskan tadi toh. Jadi di dalam diagram batang, sebelum kita menyajikan diagram batang, kita harus mengklasifikasikan data yang kita peroleh berdasarkan kategori tertentu. Nah, dalam hal ini dikategorikan berdasarkan pekerjaan ya datanya. Nah, yang 25 ini artinya jumlah penduduknya. Ini jumlah penduduk. Ya, ini jumlah penduduk. Ini yang 25 ini artinya jumlah penduduk yang berprofesi sebagai PNS, pegawai negeri sulit. Kemudian ada yang bekerja swasta. 42 orang, ya. Kemudian polisinya cuma dikit ya, cuma 6. Kalau semua jadi polisi, siapa yang jadi penjahat kan gitu. Kemudian buruhnya ada 16. Nah, ternyata banyak pelajar di situ. Ada pengangguran nih, kasihan ya. Daripada nganggur, coba dia jadi itu BMI ke Taiwan. Nah, sekarang kita bisa kalian bisa bantu Bapak menjawab beberapa pertanyaan ini. Berapakah jumlah warga desa Bangun Negeri yang berprofesi buruh? Ayo. Ya. Hah? Erli? Kok 20? Dilihatnya bukan buruh kan ini kan. Ini kan buruh kan. Dia memang hampir di 20, tapi bukan 20 karena di sini sudah jelas ada 16 orang. Ya. Dewi Hasanah kok bisa 151? Ya, jadi dilihat dari itunya aja. Dari diagram batangnya. Nah, sekarang berapa jumlah pelajar yang ada di desa Bangun Negeri? Ayo. Oke. Sekarang berapakah jumlah warga desa Bangun Negeri? Dua lima ditambah 42 ditambah 6 ditambah 16 ditambah 68 ditambah 9. 166 ya. Jadi ini 68. Ngitungnya yang teliti Dewi. Nah, sekarang Bapak pertanyaannya adalah berapa persentase warga desa yang berprofesi sebagai swasta? Berapa
Umi 42 kurang. Ayo persentase. Ya Muji, telat berapa hari? Erli 216. Tatot, kurang tepat. Iya. Iya. Yang betul adalah Oni, ya. Sekitar 25%. Gimana caranya nih? Betul, ya. Gitu caranya, Erli. Berarti kan jumlahnya kan ini kan 42 dibagi keseluruhan ada 166 kali betul, itu persentase. Masih ingat pelajaran kemarin ya, Oni? Jadi sekitar 25%. Tepatnya 25,30 ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Profesi apakah yang persentasenya paling kecil di Desa Bangunagri? Ayo. Iya. Tetot. Saryono juara 1 ya. Ya, Umi betul. Persentase paling kecil. Persentase paling kecil otomatis ya, nggak usah dihitung juga. Yang jumlahnya paling kecil. Itu persentasenya pasti paling kecil. Udah lah. Udah bisa ya? Lanjut. Oke. Ini jawabannya ya. Jadi 166. Yang dua pertanyaan tadi yang lain Bapak itu. Nah, selain diagram batang ya, ada juga namanya diagram lingkaran ya. Jadi diagram lingkaran ini menyajikan sebuah data ya, persentase ya dalam bentuk lingkaran. Jadi setiap data tersebut diwakili dengan sebuah irisan lingkaran ya, irisan lingkaran dengan sudut tertentu. Misalnya nih ya, di sini kan siswa yang hobi sepak bola ada 300 orang. Yang sepak bola 300 orang. Nah,
dibagi jumlah keseluruhan total ya, kemudian dikali 360 derajat ya, ketemulah sudut 90 derajat. Nah, gitu ya. 90 derajat ini gede banget sih. Nah, nah sama dengan yang lain. Jadi bola basket gitu sama 150 ya, ini kan ada 150 ya. Jadi kalau bola basket 150 per 1200 kali 360 ketemu 45 derajat. Seperti itu semua. Ya. Nah, jadi yang tadi sepak bola ini kan 90 derajat ya. Nah, inilah dia 90 derajat sepak bola. Sudutnya 90 derajat. Ini 90 derajat. Ya. Kemudian untuk mencari persentasenya, ini kan ada persentase di dalam ini ada persentase. Ini yang gampang ya. Jadi tinggal 300 dibagi 100 dibagi 1200 kan 0,25. Jadi 0,25 kali 100 sama seperti soal yang terakhir tadi ya. Ketemu 25%. Nah, jadi sudut-sudut ini untuk menentukan berapa besarnya ya, besarnya irisan lingkaran yang mewakili data tersebut ya. Ini misalkan sepak bola 90 derajat. Kemudian yang paling kecil misalkan ini paling kecil karate. Ini dia. Inilah 30 derajat. Jadi semakin banyak jumlahnya, semakin besar persentasenya, maka sudutnya semakin besar atau semakin kecil? Persentasenya semakin besar. Bapak ulangi. Kalau dia jumlahnya besar, kan maka persentasenya juga besar. Maka sudutnya juga besar. Ya. Betul. Jadi kalau Bapak tulis gini, ini besar. Ini kurang. Karena kalau ini ditambahin garis jadi B, besar. Kalau ditambahin garis jadi K, kurang. Ya. Jadi kalau Bapak tulis seperti ini, ditanyanya jumlahnya lebih besar, maka persentasenya lebih besar, maka sudutnya lebih besar. Setuju ya? Ini dipahami dulu. Oke, oke. Selamat malam, Sadia.
Waalaikumsalam. Ya, enggak apa-apa. Hmm. Waduh. Ya udah nanti dari YouTube ya. Ya. Oke ya. Jadi ini bisa dipahami ya. Bisa dipahami bagaimana dapat 45 derajat, 60 derajat, 30 derajat, 75. Bisa ya? Yang nggak ngerti bilang aja ya. Karena nanti kalau nggak ngerti satu, kalian simpan, nggak usah malu kalau sama bapak. Kalau nggak ngerti, nanti diulangi lagi. Pokoknya pulang dari kelas, selesai kelas harus dapat sesuatu. Meskipun cuman kecil tambahan di dalam pikiran kalian tentang sesuatu hal nggak masalah. Yang penting bawa sesuatu. Loh, kan tadi Erli katanya mau nonton aja, Bapak nggak suruh itu. Bapak kan suruh Erli nonton doang kan, nggak paksa untuk Erli. Nanti kalau kepalanya copot, Bapak nggak bisa ganti lagi. Dewi, kenapa kamu keluar masuk kayak ingus? Aw, keluar masuk sendiri. Makanya beli pulsa. Sadia, Sadia. Sadia payung sebelum hujan. Oke, selanjutnya jangan pada ketawa ya. Sadia payung sebelum hujan. Nanti dia tanya, kenapa pada ketawa? Tahu kalau Bapak ngejain Sadia nanti. Mumpung speakernya mati. Oke, kita lanjut dari batang ya, dari tabel ke batang, lingkaran, sekarang garis. Nah, prinsipnya sama aja ya. Jadi ini diagram garis. Ini diagram garis. Jadi setiap setiap titik-titik ya, titik-titik yang mewakili data, tiap poin yang mewakili data itu dihubungkan dengan sebuah garis. Itu aja ya. Jadi mewakili data, kemudian dihubungkan buah garis. Itulah prinsip dari diagram garis. Oke, contohnya nih
Januari ya. Januari 148. Ini kan. Ini Januari. Ini kan. Ini Januari 148. Ini sama dengan ini. Ya kan? Kemudian Februari. Ini Februari, ini sama dengan ini. Kemudian 192. Nah, ini dihubungkan dengan garis. Ini garisnya, misalkan. Ini garisnya. Inilah namanya diagram garis. Diagram garis. Ya. Kalau datanya tiap data antar waktunya sama, garisnya berbentuk apa coba? Vertikal atau horizontal? Betul ya, kata si Saryono. Kalau datanya ini semua sama, misalkan 148, misalkan datanya semua 150 ya. Datanya 150. Maka kan ada di sini kan, titiknya ini, Februari di sini, ini di sini, ini di sini, Mei di sini. Nah, ini akan berbentuk garis lurus. Vertikal atau horizontal? Kalau vertikal itu ke atas. Nah, hubungan kita dengan pencipta kita itu hubungan vertikal. Hubungan kita dengan manusia sesama adalah horizontal. Mendatar. Ini horizontal berarti ya. Kebalik Umi ya. Umi kebalik. Jadi kalau misalkan antar waktu itu datanya sama, bentuknya pasti garis lurus berupa garis horizontal. Ya. Bisa dipahami? Kalau ada data bisa menyajikan ya. Nah, sekarang contoh pertanyaan. Coba jawab. Diagram berikut menyajikan hasil survei konsumen tentang penjualan handphone pada tahun 2007. Pertanyaan A. Berapakah banyak penjualan handphone selama bulan Oktober? Iya, Erliliana ya. Ternyata meskipun kepalanya hampir copot, dia tetap menyimak dengan baik. Juara. Tuh kan, copot-copot juga semangat ternyata. Pertanyaan B. Pada bulan apakah penjualan handphone mencapai puncaknya? Oke. 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 Betul semua ya. Early tetap yang pertama.
Berapakah jumlah penjualan handphone selama semester kedua tahun 2007? Ini pertanyaannya. Semester kedua. Ayo. Satu semester tuh 6 bulan kan? Berarti dari Juli sampai Desember. Betul. Ayo. Saryono nggak ketemu? Iya. Sri Muji betul ya. Juara dia 180. Oke. 180. Oke. Bulan Oktober ini 23 ya. Kemudian ini Juli. Yang ini 180. Iya, Erli juara 2. Mati-matian pakai kalkulator aja. Erli suka lebay ya. Tadi katanya kepalanya mau copot. Sekarang udah mau mati-matian ngitung. Ah, Pak, mata saya copot ini Pak. Liatin handphone belajar dari tadi. Kepala saya mau copot. Otak saya mau pecah. Jantung saya berdetak. Meteni. Betul. Tolong Saryono sediakan Altiku. Oke ya. Jadi tadi sudah dia yang pertama kemarin tabel diagram batang, ya kan? Kita list ya yang udah kita pelajari. Tabel diagram batang, ya kan? Terus diagram garis lingkaran dulu ya. Nah,
Sekarang kita masuk ke ukuran pemusatan data, ya, ukuran pemusatan data. Nah, jadi ukuran pemusatan data, ya, ini sudah mulai susah ini ya, udah mulai ke intinya ini. Ukuran pemusatan data itu menunjukkan kalau kita punya beberapa data, ya, data itu tadi kan kumpulan dari datum ya, datum itu informasi tentang sebuah objek. Jadi kalau kita punya beberapa data, kita ingin tahu di mana data tersebut cenderung berkumpul, ya. Kalau ada Bapak tanya, di mana data sering cenderung berkumpul? Di balai desa, Pak. Kayak gitu jawabannya. Jadi ukuran pemusatan data itu kita ketahui dari 3 parameter, ya. Yang pertama adalah mean, ya, mean, median, dan modus. Ya. Jadi 3M. Ingat, mean, median, modus. Kalau statistika itu intinya itu 3M. Mean, median, modus, ya. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah mean. Jadi untuk mean itu sering disebut sebagai rata-rata hitung, ya. Jadi kalau kita sering mendengar nilai rata-rata, itulah mean, ya. Kalau dalam bahasa Inggris apa coba? Apa bahasa Inggrisnya rata-rata? Ada yang tahu? Sadia bisa dengar? Ya, kalau di dalam Excel nilai rata-rata itu sering disebut average, ya. Itu nilai rata-rata. Nah, jadi nilai rata-rata oh, Sadia udah bisa dengar suara Bapak. Oh, udah beres ya. Oh, iya iya ya. Oke. Oke. Nilai rata-rata average ya. Oke, kita pakai handphone nggak apa-apa, asal jangan pakai ulekan ya. Yang penting kamu bisa mendengarkan suara Bapak yang merdu. Nah, jadi rumus umum untuk mean, ya adalah jumlah data dibagi banyak data, ya. Jadi mean itu, average itu nah, bedakan antara jumlah dan banyak, ya. Jumlah itu berarti sudah dijumlahkan, ya, ada operasi penjumlahan di situ, sudah ditambah, di plus 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 plus, itu jumlah.
Kalau banyak data itu berapa banyak datanya, ya? Misalkan ngertilah pokoknya bedanya ya. Jadi misalkan di contoh kita punya data 7, 6, 4, 5, 3, 8, 9. Nah, bagaimana cara menghitung minnya adalah jumlah datanya. Berarti 7 ya. Kalau soal ini sama dengan 7 ya kan? Ditambah 6 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 3 tambah 8 tambah 9 dibagi dibagi 1 2 banyak data 3 4 5 6 7 dibagi 7 ketemulah 6. Ya, bisa dipahami ya. Min itu adalah jumlah data dibagi banyak data. Gampang ini. Nah, kemudian tabel ini menunjukkan ya jumlah pertumbuhan kelinci setiap bulannya. Ya. Kok setiap bulan ya? Oh. Data umur kelinci ya, data umur kelinci. Kelinci aja didata kan, kurang kerjaan. Yang mana? Ya, 42 dibagi 7, ketemunya 6. Oke? Ini 42 ini. 42. Oke ya, ketemunya 6. Nah, contoh kedua, ini jangan bingung. Ini ada tabel menunjukkan umur kelinci. Frekuensi itu artinya jumlah, banyaknya ya. Ini artinya banyak. Banyak. Nah, jadi sebenarnya ini ya, kalau misalkan dibuat menjadi nggak dalam tabel seperti ini, 3 terus 5 ketik aja biar rapi. 3 5 kan tiganya ada 2 kan, nih ini tiganya ada 2, jadi bapak ketik 3 5 nya ada 3 kan, terus 8 nya ada 1, 9 nya ada 1, yang 11 bulan ada 2, berarti 11 iya kan, yang 13 ada 1. Yuk kita hitung. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 kan totalnya. Jadi data ini sebenarnya bentuknya seperti ini kalau kita buat dalam baris.
Yang umur 3 bulan ya ada 2 kelinci. Maksud yang paling muda dia barulah naik. Yang umur 5 bulan ada 3 kelinci, 3 ekor. Nggak ekornya aja ya, maksudnya kelincinya, jangan kalau ekornya aja nggak hidup. Yang umur 8 bulan ada 1 ekor. Inilah Bapak tulis 1 ekor. Bisa dipahami? Pahami saya, please. Erli sudah masuk lagi. Pikir Bapak gara-gara Bapak ledekin jadi minum Panadol terus tidur. Bisa ya? Nah, jadi kalau misalkan ditanya rata-ratanya gampang kan? 3 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 8 tambah 9 tambah 11 tambah 11 tambah 13 dibagi ada berapa ekor kelinci? Ada 10 ya. Nah, jadi ketemu 73 dibagi 10 ketemu 7,3. Silakan dicoba kalau mau. Hitung minnya. Kalau ekornya Erli berapa? Ketemu ya 7,3 ya. Gampang ya. Kalau rata-rata gampang. Sering dipakai soalnya kan. Lanjut ya. Anak Bapak 2 toh, ekor Bapak udah ada 2. Baru 2. Nah, ini nggak usah dulu, nanti bingung. Kita lanjut ke median. Ya. Tadi min itu nilai rata-rata. Sekarang median ya. Ini sering disebut sebagai nilai tengah. Ya. Atau disebut juga Q2 ya. Nilai tengah. Lambangnya ME. Jadi nilai tengah karena dia di tengah ya, artinya dia membagi data ya, data yang terurut. Nah, ini membagi data terurut menjadi 2 bagian ya. Namanya di tengah-tengah itu berarti dia berada atau mempunyai 2 bagian yang sama ya. Jadi median itu membagi sebuah data. Kalau misalkan ada data, data dibagi jadi 2. Inilah median. Ya. Nah, tapi syaratnya datanya harus terurut. Terurut itu berarti dari kecil ke besar. Ya.
Kalau menghitung mean itu datanya tidak harus terurut. Tapi di sini datanya harus diurutkan dulu. Ya. Oke. Jadi, sebelum menghitung median, langkah pertama kita harus mengurutkan data. Datanya diurut. Takutnya keseleo. Di Taiwan nggak ada tukang urut ngomong-ngomong ya. Kalau di kampung bapak banyak tukang urut. Ada. Oh, tukang urutnya orang Indonesia. Ini urut yang bener loh, bukan urut plus-plus ya, Mas Saryono. Urut-urut apa lu, kesleo gitu, terus pas badan capek kan. Oh, 100 NT tunanetra yang ngurut. Oh, 100 NT itu berapa jam? 10 menit. Oh, lambangnya apa itu? Kalau kayak di Taiwan kan kalau tukang cukur ada lampu mutar-mutar itu gitu. Kok di emanglah Mas Saryono ini. Ah, udahlah lanjut lagi lah. Kalian gak ada yang beres. Pusing kepala babi. Ayo. Jadi kita langkah pertama menghitung median, kita harus mengurutkan data. Ya, mengurutkan data dari yang kecil ke yang besar. Ya. Atau sebaliknya, boleh yang besar ke kecil. Tapi biasanya dari kecil ke besar ya, lebih gampang ya. Nah, jadi jika jumlah data ganjil, maka mediannya adalah datum ke N plus 1 per 2. Ini untuk data ganjil. Ya. Pasti bingung. Nanti Bapak jelasin ya. Nah, kalau datumnya genap, nah, kalau datumnya genap, maka mediannya adalah N per 2 plus N per 2 plus 1 per 2. Pusing pasti kalian. Bapak kasih contoh aja ya. Bapak kasih contoh yang paling sederhana. Kasihan anak orang kebingungan nanti. Nah, misalkan seperti ini. Ada angka seperti ini, 2 janganlah 2. Nah, ayo. Ini ada data ya. Datanya kecil dulu. Kita kalau contoh itu yang paling sederhana dulu. Nanti baru yang wah gitu ya. 2 5 1 3 2 ya. Coba kalian hitung min dan mediannya. Ayo. Yang betul dapat foto Bapak 10R.
Mean dan mediannya. Meannya berapa, mediannya berapa? Jawabnya yang itu dong, yang jelas dong. Meannya rata-ratanya sekian Pak, mediannya sekian. Mm 1, 2, 2, 3, 5 mean. Kamu ngasih nomor togel apa jawaban tuh ini nih? Hasil mediannya 2. Minnya 6,5. Medianya? Ayo, ini Bapak belum jelasin, cuman Bapak siapa tahu kalian udah ngerti gitu loh. Oke. Median 2, median 2,5. Sri Muji mau coba. Kalau yang betul dapat tanda tangan Bapak besok waktu TTM sama foto. Kita hitung sama-sama ya. Kita hitung sama-sama. Ini Bapak udah lihat jawabannya, kita save dulu. Nah, meannya berarti 2 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 2 ya. Ini jumlah data, ya kan? Dibagi datanya ada 5. Ini Bapak tutup kurung lah biar gak terbang. Oke. 2, 5, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 dibagi 5 hasilnya 6,5. Ada yang betul? Saryono betul ya, 6,5. Oke. Minnya yang betul baru Saryono kayaknya. Atau Bapak salah? Maafkan daku bila mencintaimu. Makan Bapak kalau nggak ngelihat. Ya. Sejauh mata memandang baru Saryono menjawab 6,5. Saryono, kamu mendapatkan foto Bapak 10R ya. Nggopo Pak. Bisa buat ngusir kecoa loh, di Taiwan banyak kecoa. Sabar, ini median dulu. Nah, sekarang median. Nah, median. Ini jumlah datanya ganjil atau genap? Bapak tanya dulu. Oh, sorry. Betul. Eh, eh, betul. Aduh, kok 6,5? Betul sih, siapa? 2,5 si Sri Muji ya. Sorry. Hmm, 2,6 ya. Gak jadi dapat foto. Ya. Sorry Saryono, fotonya Bapak ambil lagi. Banyak kecoa kamarmu kapok. Ya. Makasih Sri Muji. 2,6. Iya, 2,6. Betul. Ya. Gak ada yang bener kan berarti? Sri Muji jawabnya 2,5 kurang 0,1. Ih.
Masih Sadiah ya. Nah, ini mainnya gampang ya. Sorry Bapak tadi salah salah lihat. Bapak pikir dibagi dua. Sorry ya, karena Bapak bangun. Maklum, cuma sekamar jadi kalau Bapak ribut bangun dia. Nah, ini kan medianya nilai nilai tengah. Nah, kita harus tentukan dulu. Dia ganjil atau genap? Dia ganjil karena 5 kan? Nah, sekarang tadi Bapak sebut median itu nilai tengah tapi datanya harus terurut. Oke. Berarti ini kita urutkan dulu ya. Dari yang paling kecil ya. Ini harus diurutkan dulu. Datanya diurutkan dulu. 1 2 2 3 5. Oke. Nah, untuk data yang ganjil tadi dijelaskan ya. Nah, untuk data yang ganjil ya, nih. Untuk data yang ganjil ya, maka medianya terletak pada datum ke n+1/2. Jadi untuk yang ganjil, nah, data ganjil. Nah, berarti untuk mediannya ya, ini berada di n-nya ada berapa? N-nya ada 5, ya kan? n+1 bagi 2 sama dengan 5 1 dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, medianya berada di datum ketiga. Ini kan datum 1, datum 2, datum 3, datum 4, datum 5. Ingat kan datum kan? Ini namanya data. Nah, ini datum 1, datum 2, datum 3, datum 4, datum 5. Jadi si mediannya ini berada di datum ketiga. Jadi ini jawabannya. Tapi ini bukan jawabannya. Sorry. Ini bukan jawabannya, tapi ini cuma menunjukkan bahwa si median dari data ini berada di datum ketiga. Jadi inilah dia. Ya. Ada yang jawab 2,5, 1,5, 3. Paham?
Ngerti? Kasih soal lagi ya. Ini baru yang itu. Yang mana? Yang ini? Nah, jadi untuk data yang ganjil ya, untuk median data yang ganjil ya, itu rumusnya adalah datum ke n plus 1 per 2. N itu jumlah datanya. Karena jumlah datanya ada 5, berarti 5 ya, ditambah 1 dibagi 2, hasilnya 3. Tapi ini bukan jawabannya. Ini hanya menunjukkan bahwa median dari data ini ya, median dari data ini terletak pada datum ketiga. Ya. Bisa dipahami? Median dari data ini ya, data ini terletak pada datum ketiga. Ya. Nah, ini kan data yang diurutkan kan? Inilah datum pertama. Ini datum kedua. Ini datum ketiga. Ini datum keempat. Ini datum kelima. Nah, medianya berada pada datum ketiga setelah data diurutkan. Jadi 1, 2, 3. Inilah si biang keroknya, si median itu. Ketemu dia. Ngerti Umi? Paham? Kasih soal lagi ya. Kita kasih soal lagi. Ini soalnya. Ayo. Berapa min, berapa median? Iya. Ini soalnya. Gak kelihatan rupanya. Oke. Lu ini sama ya? Kok sama sih? Oke. Diganti soalnya. Pada Bapak cuma ngarang. Dah, silakan. Ngakak aja si Erli, katanya sakit kepala. Soalnya 2, 3, 3, 2, 1. Bukan nomor togel ya, soal ini. Susah payah Bapak memikirkan ini. Buat masa depan kalian. 2, 3, 3, 2, 1. Ya, silakan dijawab. Ketikkan saja jawaban Anda. Jawaban yang benar akan mendapatkan. Jika dia perempuan, akan dijadikan. Ya, Oni sudah menjawab.
Dewi. Iya, betul. Betul sekali. Pinter-pinter banget ternyata. Meannya 11 dibagi 5, ya. 2,2. Mediannya masih sama seperti tadi ya. Datum ke N plus 1 per 2 sama dengan datum ke 3. Diurutkan 1, 2, 2, 3. Jadi mediannya datum ke ini dia. Jeng 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 jeng. Jawaban siapakah yang benar? Yang salah. Jadi 2. Bapak cek dulu. Kujambak kalian kok salah. Mean early. Ini Bapak lihat dari atas ya. Min 2,2. Early salah, medianya 3. Tetot. Dewi Hasanah salah. Tetot. Sri Muji salah. Tetot. Saryono benar. Umi, mana jawabanmu? Ya, Umi lama nih. Early, tidak ada alasan ya sakit kepala. Oke. Jadi jawabannya 2. Semoga Umi itu tahu jawabannya dari mana ya. Jawabannya 2. Jadi akhirnya Saryono dapat foto Bapak ya Saryono. Bahagia kamu kan pasti. Ya semoga Erli setelah belajar matematika bersama Bapak sakit kepalanya niscaya bertambah. Oke, karena sudah hampir jam 11, jadi sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Minggu depan kita lanjut ke median untuk data genap, kemudian modus, dan lain-lain. Jia, nanti sakit kepalanya nambah. Ya, si Oni baru nyambung lagi. Oni, jawaban kamu salah.